Kembali di Kompas Siang, Saudara. Warga masih berkumpul di depan Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia, berdoa untuk kesembuhan Paus Fransiskus yang hingga kini masih mendapatkan perawatan akibat pneumonia di kedua paru-parunya. Warga dari kota Roma dan wilayah lain berkumpul dan meninggalkan lilin serta bunga di sekitar rumah sakit. Mereka berdoa bagi kesembuhan Sri Paus. Kantor Berita Vatikan pada Rabu sore menginformasikan kondisi Bapak Suci menunjukkan sedikit perbaikan dengan insufisiensi ginjal telah mereda. Sri Paus juga dilaporkan tetap melakukan pekerjaannya sambil menjalani perawatan. Cioè non so da tutte quelle aree come gli altri. È una persona come noi, lui capisce le esigenze della gente. Ha aiutato tanto e noi preghiamo per lui. Lalu bagaimana kondisi terkini di Vatikan? Kita bergabung dengan kontributor Kompas TV di Roma, Italia, Antonius Agnandito. Selamat siang, Anin, waktu Jakarta. Hingga saat ini memasuki hari ke-13 perawatan dari Paus Fransiskus. Dan apa yang dapat Anda laporkan dengan kondisi terkini dari Paus Fransiskus di sana? Ya, baik. Selamat siang, Juno. Ya, terkait kondisi terakhir Paus Fransiskus, memang sesuai seperti apa yang dikabarkan oleh kantor berita Vatikan, bahwa memang berdasarkan info terakhir, kondisi Paus menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih membaik dibanding hari-hari sebelumnya. Memang berdasarkan laporan terbaru dari Vatikan, Paus menjalani malamnya dengan tidak ada masalah, tidak ada penyakit atau serangan asma, serangan paru-paru yang berarti. Dan beliau masih terus menjalani terapi oksigen aliran tinggi. Terapi tidak ada mengalami krisis dalam 24 jam terakhir. Selain itu juga perlu mungkin bisa diinfokan lagi bahwa memang karena ini Paus sudah bisa mulai sedikit melanjutkan lagi pekerjaannya sehari-hari. Paus pada pagi hari kemarin telah menerima Ekaristi dan juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung ringan eh, dari ruangannya di rumah sakit. Baik. Selain itu juga berdasarkan info yang saya dapat dari berbicara dengan kolega-kolega saya di sini yang merupakan jurnalis langsung dari Vatikan News. Memang info yang saya dapat dari mereka secara langsung pun juga serupa. Memang Paus kondisinya sudah lebih membaik, tapi memang perlu ada beberapa hal-hal yang perlu ditekankan bahwa membaik bukan berarti 100% sembuh. Memang ada langkah-langkah pengawasan yang perlu terus dilanjutkan untuk memastikan kesehatan Paus terus berkembang. Jadi untuk saat ini Paus memang masih belum bisa keluar dari rumah sakit, tapi info yang saya dapat dan perkembangannya Paus sudah semakin lebih membaik. Begitu, Juno. Ya, Anin, untuk saat ini juga bagaimana dari umat Katolik di Roma maupun juga di Vatikan merespons kondisi kesehatan Paus Fransiskus terkini? Iya, baik. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong respon umat Katolik di Roma dan di Vatikan juga terutama, setiap hari dari pengamatan saya yang saya lihat dari keliling di sini segala macam, memang masih banyak umat-umat Katolik yang datang ke lapangan Santo Petrus untuk berdoa langsung bagi kesembuhan Paus. Selain itu juga kemarin saya sempat berkunjung ke Rumah Sakit Gemelli juga dilihat di situ banyak para peziarah, warga-warga Katolik yang datang langsung ke depan ke depan patung Paus Yohanes Paulus kedua dan berdoa langsung di situ juga, Juno. Eh, saya melihat banyak sekali warga-warga yang berasal dari seluruh dunia, bukan cuma dari Italia saja. Ada yang saya lihat kemarin dari Asia, dari Amerika Selatan dan sebagainya. Jadi memang ada rasa-rasa yang eh, rasa-rasa mungkin doa bersama, kebersamaan, kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak warga Katolik dari seluruh dunia yang sehingga mereka juga datang ke Roma dan Vatikan untuk berdoa. Selain itu juga masih dilakukan terus ya, Juno, doa Rosario malam setiap jam 9 malam di sini di Piazza Santo Pietro atau alun-alun Santo Petrus. Kemarin malam Rosarionya yang juga sempat saya hadiri secara singkat dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Jadi begitu Juno, setiap malam selalu didoakan. Juga selain itu juga banyak warga-warga Katolik yang datang berdoa. Oh, mungkin ada yang satu lagi yang menarik. Kemarin malam juga sempat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tinggal berada di Roma, yang Katolik, untuk kita juga melakukan doa bersama untuk Paus Fransiskus, untuk kesehatan Paus Fransiskus yang kita lakukan kemarin di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan. Jadi begitu juga. Memang ada doa bersama dan
semangat untuk selalu mengharapkan yang terbaik dan mendoakan untuk kesehatan Paus Fransiskus. Gitu. Ya, Anin, untuk saat ini juga Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus juga sebagai kepala pemerintahan Vatikan. Lalu untuk saat ini bagaimana jalannya pemerintahan Vatikan selama Paus dirawat di rumah sakit? Baik, Juno. Kalau misalnya secara teknis, memang selama Paus Fransiskus menjalani perawatan, eh, Menteri Luar Negeri Negara Vatikan atau Kardinal Pietro Parolin yang secara praktis adalah orang nomor 2 di Vatikan mengambil peran-peran penting dalam mengelola urusan sehari-hari pemerintahan Vatikan. Sebagai pejabat tinggi setelah Paus, Kardinal Parolin memiliki tanggung jawab atas administrasi dan hubungan diplomatik dan sebagainya. Jadi dalam situasi ini memang beliau memastikan operasional pemerintahan dan kegiatan gerejawi tetap berjalan lancar. Selain itu juga ada Kuria Romawi yang memainkan peran krusial dalam memastikan kelangsungan administrasi dan pelayanan gereja Katolik. Sebab Kuria Romawi sendiri adalah badan administratif dan birokrasi yang ada di Vatikan, yang membantu Paus untuk mengelola berbagai urusan gereja dan negara Vatikan. Selain itu, meskipun sekarang Paus sedang dirawat, Vatikan sendiri, negara Vatikan sendiri memiliki struktur administratif yang dirancang sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi yang penting dapat dilaksanakan oleh para pejabat yang telah ditunjuk. Jadi eh, kardinal yang memimpin Collegio Romanum tetap melakukan tugasnya sebagai itu. Kardinal yang memimpin mungkin untuk namanya maaf untuk dialog antar umat beragama tetap mengajukan hal itu. Jadi memang masing-masing yang memiliki fungsi masing masing mengajukan tugasnya masing-masing tanpa ada masalah. Jadi memang Kongregasi Dewan Kepausan, Komisi Kepausan terus menjalankan tugas mereka sesuai mandat yang diberikan. Tapi memang perlu dicatat, Juno, dalam hukum kanonik saat ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur prosedur jika seorang paus menjadi tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dalam jangka yang bukan permanen ya, karena sakit atau ketidakmampuan lainnya. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus. Tapi untuk kasus Paus Fransiskus selama ini bisa kita lihat bahwa Kardinal Pietro Parolin yang adalah orang nomor 2-nya di Vatikan langsung. Selain itu juga berdasarkan info yang saya dapat, memang karena untungnya Paus Fransiskus juga kondisinya ada perbaikan dalam beberapa hari terakhir, Paus Fransiskus juga telah melanjutkan beberapa tugas-tugas atau fungsi-fungsi pengawasan yang bisa dilakukan mungkin secara lebih mudah eh, ruangannya di rumah sakit. Jadi memang Paus Fransiskus sendiri meskipun sakit tidak 100% lepas tangan untuk memimpin Gereja Katolik dan juga memimpin administrasi negara Vatikan. Begitu, Mas. Baik, Jadi kita Paus Fransiskus harapkan. tetap memberikan arahan. Baik, kita harapkan Begitu. kesembuhan bagi Sri Paus Fransiskus dan terima kasih atas laporan lengkap Anda terkait dengan kondisi Paus Fransiskus terkini dari Roma, Italia. Terima kasih sekali lagi Antonius Agnandito, kontributor Kompas TV di Roma, Italia.